Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 RPL dari kelas SK4B. Kami akan menjelaskan materi kami yaitu SolarWinds NMC. Lanjut. Pertama, mari kita perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Bintang Tandika Pradana, yang kedua ada Muhammad Fatan, yang ketiga ada Titin Agustina, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Alfa Zamzola, yang kelima ada Vijantika Fajaria Sastri. Next. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Titin Agustina. Kepada Titin Agustina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada SolarWinds Network Configuration Manager. SolarWinds Network Configuration Manager atau NCM menghemat waktu dan meningkatkan keandalan dan keamanan jaringan dengan mengelola konfigurasi, perubahan, dan kepatuhan untuk router, saklar, dan perangkat jaringan lainnya dari Cisco, Juniper, HP, Dell, Brocade, Aruba, Ruckus, dan banyak lagi. SolarWinds Network Configuration Manager atau NCM memberikan konfigurasi jaringan dan manajemen perubahan yang terjangkau dan mudah digunakan. SolarWinds NCM dapat digunakan secara mandiri atau dapat diintegrasikan dengan monitor kinerja jaringan SolarWinds NPM untuk memberikan tampilan intuitif dan terpadu ke dalam kesehatan jaringan di seluruh perusahaan yang menampilkan indikator kesehatan konfigurasi di samping statistik kinerja. Di slide selanjutnya yaitu ada SolarWinds NCM yang menyederhanakan pengelolaan file konfigurasi jaringan di lingkungan jaringan multi-vendor dengan antarmuka web yang sangat intuitif yang menawarkan kesederhanaan titik dan klik dan akses mudah ke data konfigurasi. Plus, SolarWinds NCM terus memantau konfigurasi perangkat dan memberikan pemberitahuan segera tentang perubahan konfigurasi untuk membantu Anda menyelesaikan masalah sebelum berdampak pada pengguna. Dengan SolarWinds NCM, Anda dapat dengan cepat memperbaiki masalah tanpa harus secara manual Telnet atau SSH ke perangkat untuk mengubah parameter konfigurasi. SolarWinds NCM juga memudahkan untuk membuat dan menganalisis laporan kepatuhan untuk mengkonfirmasi bahwa perangkat Anda memenuhi standar peraturan dan perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Titin Agustina atas penjelasan materinya. Selanjutnya penjelasan materi akan dilanjutkan oleh Muhammad Fatan. Kepada Muhammad Fatan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang requirement. SolarWinds adalah tool yang digunakan oleh para administrator jaringan untuk mengadmin jaringan secara berkala. Aplikasi ini menyediakan fungsi-fungsi scanner banyak jaringan SNP dengan brute force. Deskripsi password router koneksi TCP adalah satu yang tercepat dan termudah router config download atau upload aplikasi yang tersedia dan banyak lagi. Dapat juga digunakan sebagai monitoring keamanan jaringan yang sedang online. Dari banyaknya fungsi dan fitur yang diberikan, berikut adalah requirement yang dibutuhkan oleh SolarWinds agar berjalan dengan stabil dan mampu menjalankan fiturnya dengan baik. Next. CPU, quad-core 2,5 GZ or better. Memori 4 GB minimum, 8 GB direkomendasikan. Hard drive 20 GB. Software minimum requirement. Operating software Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2. Net Framework versi 4,5 diperlukan. Database SQL Server 2008, 2008 SP1, 2008 SP2, 2008 SP4, SQL Server 2014, 2014 SP1, SQL Server 2016. Berikutnya. Fitur Configuration Change Automation. Sederhanakan dan standarkan perubahan konfigurasi yang berulang atau kompleks dengan membuat satu skrip netral vendor yang dapat dijadwalkan dan dijalankan di beberapa perangkat. 2. Configuration Backup and Restore. Configuration Backup and Restore
cepat pulihkan dari perubahan konfigurasi atau kegagalan perangkat yang fatal dengan selalu memiliki arsip konfigurasi perangkat terbaru untuk dipulihkan. 3. Change monitoring. Selalu tahu ketika konfigurasi telah berubah, peringatan memberi sinyal kepada Anda untuk melacak perubahan hingga ke perangkat dan memungkinkan Anda melihat perubahan spesifik apa yang dibuat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Muhammad Fatan atas penjelasan materinya. Selanjutnya penjelasan materi akan dilanjutkan oleh Sastri. Kepada Vijantika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Fitur selanjutnya yaitu Change Management. Fitur ini mencegah kesalahan dengan meninjau dan menyetujui perubahan yang diusulkan menggunakan alur kerja persetujuan perubahan terintegrasi. Fitur selanjutnya yaitu iOS Vulnerability Scanning. Fitur ini meningkatkan keamanan jaringan dengan secara otomatis mengidentifikasi kerentanan iOS dengan mudah meningkatkan firmware iOS. Fitur selanjutnya yaitu Compliance Assessment and Enforcement. Fitur ini selalu menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan kritis menggunakan penilaian dan laporan kepatuhan otomatis yang siap pakai untuk SIDA, STIG, NIS, TVISMA, dan PCI DSS. Gunakan skrip perbaikan otomatis untuk memperbaiki masalah ketidakpatuhan. Slide selanjutnya. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, tools ini menyediakan fitur untuk membantu Anda mengurangi waktu pemecahan masalah. Yang kedua, menyediakan fasilitas pelacakan inventaris perangkat keras dan perangkat lunak, dan NCM mudah untuk menginstal, mengkonfigurasi, dan memecahkan masalah jaringan template, dan skrip NCM juga berguna dalam menyiapkan dan menerapkan not konfigurasi NCM untuk menjalankan inventaris dan laporan kepatuhan untuk semua aset jaringan. Yang ketiga, mudah melakukan pencarian melalui banyak file dengan cara yang sederhana dan asli. Untuk kekurangan, yang pertama, butuh beberapa waktu untuk mendapatkan alat ini. Kedua, dukungan dan manajemen akun dari SolarWinds rata-rata dan sulit untuk melacak perubahan konfigurasi. Yang ketiga, terkadang perbandingan konfigurasi tidak berfungsi, dan kami mendapatkan masalah basis data sporadis seperti port yang macet dalam keadaan tidak terdefinisi, dan kami tidak dapat menghapusnya tanpa langsung ke tabel basis data. Baik, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih Vijantika atas materi yang dijelaskan. Selanjutnya penjelasan materi akan dilanjutkan oleh saya. Mengapa harus memakai SolarWinds NCM? SolarWinds NCM adalah perangkat lunak audit jaringan yang sangat serbaguna dan kuat yang menyediakan penilaian kerentanan jaringan, kepatuhan jaringan, otomatisasi jaringan, cadangan konfigurasi, wawasan jaringan untuk Cisco Nexus dan Cisco ASA, dan banyak lagi. Alat audit jaringan ini dapat diintegrasikan dengan monitor kinerja solaritas SolarWinds NPM yang sangat memperluas kemampuannya. Kombinasi kedua alat ini memberi pengguna solusi lengkap untuk pemantauan dan manajemen jaringan. NCM terintegrasi dengan database kerentanan nasional. Membuat fitur penilaian kerentanan lebih andal, Anda juga dapat mengakses CPI terbaru atau kerentanan eksposur umum. Untuk mengidentifikasi kerentanan perangkat Cisco dengan NCM sangat mudah untuk mempertahankan inventaris jaringan terbaru dari semua perangkat Anda. Menghemat waktu Anda untuk menyusun dan memperbarui detail perangkat. Perangkat lunak audit jaringan ini secara otomatis menemukan dan mengimpor perangkat dan mengisi detail yang terkait dengan laporan inventaris jaringan. Next. NCM mencari perangkat jaringan, mengidentifikasi perangkat yang hampir habis masa pakainya, dan mengumpulkan data perangkat penting. Ini adalah solusi satu atap untuk kebutuhan manajemen perangkat multivendor dengan kemampuan untuk menghasilkan pemindaian kerentanan yang komprehensif dan laporan inventaris data perangkat. Anda dapat menggunakan alat ini untuk mengelola data perangkat untuk router, saklar, dan perangkat jaringan lainnya dari vendor seperti Dell, Juniper, HP, Cisco, dan Aruba. Pengertian dan tools terbaik audit network jaringan untuk perusahaan. SolarWinds NCM membantu meningkatkan keamanan jaringan dengan melakukan penilaian kepatuhan jaringan otomatis yang proaktif. Anda dapat membuat laporan NIST FISMA,
STIG, PCI, DSS, dan DISA untuk mengidentifikasi ancaman dan kerentanan keamanan. Dengan informasi ini, Anda dapat dengan mudah memperbaiki pelanggaran dengan membuat skrip dan menjalankan skrip secara otomatis setiap kali pelanggaran terdeteksi. Dan ini merupakan kegunaan dari SolarWinds NCM. Selanjutnya, untuk demo SolarWinds NCM dan penggunaan tools akan saya serahkan kepada Bintang Tandika Pradana. Untuk Bintang Tandika Pradana dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demo SolarWinds NCM dan juga penggunaan tools-nya. Oke, baiklah, kita akan beralih kepada tools-nya. Oke, di sini sudah masuk ke Network and System Management-nya. Seperti inilah tampilan awalnya. Di sini saya menggunakan interaktif mode untuk menjelaskan fungsi-fungsi dan penggunaan tools. Karena apabila dengan free trial ataupun dengan versi bajakan itu akan terkena masalah pembajakan. Oke, baiklah. Di sini sudah kelihatan SolarWinds NCM-nya. Oke, kita lanjut. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan SolarWinds interaktif dan free trial untuk melihat apa saja fitur yang bisa dilakukan oleh SolarWinds untuk konfigurasi manajemen. Berikut ada menu dan fitur yang dapat digunakan. Menu dapat dilihat di My Dashboard. Nah, seperti ini menunya. Ada Network, NetFlow, Network Configuration, Logs, Application, Server Configuration, Database, Virtualization, Storage, Web, VoIP, and Network Quality, Patches, IP Addresses, Device Tracker. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih seperti inilah tampilannya. Pada pilihan dashboard, ada beberapa tools yang dapat menunjang beberapa pekerjaan, misalnya mengurus server dan sebagainya. Contohnya seperti ini, sudah saya sebutkan tadi. Oke, karena pada percobaan kali ini, kami akan berfokus pada fitur Network Configuration Manager. Pada Network Configuration Tools sendiri, ada terbagi beberapa tools lagi, yakni config. Sebentar, saya buka dulu. Di sini, untuk Configuration Manager sendiri, kami menggunakan Network Configuration. Di sini ada beberapa tools atau menu seperti Config Summary, Config Management, Config Change Template, Complement, Jobs, End of Support, Firmware Upgrade. Oke. Langsung kita masuk ke Config Summary-nya. Untuk memilih perangkat apa yang akan kita buka dan kita akses. Tunggu sebentar. Oke, untuk percobaan kali ini kami menggunakan perangkat Cisco. Dan untuk file perangkatnya sendiri kami menggunakan yang ini, DEN 2691 INT Demo Lab. Oke, langsung saja kita masuk. Yang tadi merupakan perangkat-perangkat yang terkoneksi atau Not Least Resource. Disitulah semua perangkat atau koneksi yang dikelola akan muncul. Untuk akses device, hanya perlu drill halaman dan klik pada config yang ingin buka. Oke, seperti inilah tampilan awalnya. Ini adalah tampilan awal dari submenu Summary Config. Banyak sekali fitur yang dapat memudahkan pengguna untuk memanage config yang telah mereka buat atau mereka upload di sini. Oke. Di sini ada Note Details. Pada halaman ini tertera Note Detail. Fungsi dari Note Detail sendiri adalah menunjukkan detail dari file perangkat Cisco yang kita buat. Ini termasuk pada menu inventory atau aset manajemen untuk memberitahu aset yang ada pada perangkat Cisco dan detail sebagainya. Di sini kita bisa melihat polling IP address, dynamic IP, mesin tipe kita gunakan di sini adalah Cisco 3620. Note kategorinya adalah network. Di sini kita membuka perangkat network. Oke, DNS ini tidak terdaftar. Sistem name-nya sesuai nama filenya tadi. Dan ini adalah isi dari note-nya. Oke, kita lanjut saja kepada gambar chart yang di sini. Oke, gambar chart di sini menggambarkan keseluruhan perangkat yang dicadangkan dengan sumber daya
yang tidak dicadangkan. Update dari chart ini didasarkan pada terakhir kali pembaruan terjadi, dan beberapa perubahan terjadi setelahnya. Pembaruan terjadi saat Anda menjalankan inventory, mengunduh file, konfigurasi, atau menjalankan execute pada network Anda. Chart ini sendiri interaktif dan dapat diklik. Namun, terkadang node tidak terbackup atau penjaringan gagal. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Nah, di sini kita bisa lihat port yang terpakai 100% dan free-nya 0%, yang di mana port ini menandakan bahwa pencadangan gagal karena yang terpakai adalah 100%. Oke, lanjut. Untuk menu utamanya, karena pada pertemuan kali ini kita fokus kepada network configuration management, maka kita akan masuk ke menu config. Ini adalah menu utamanya untuk mengatur config apapun itu. Nah, pada submenu yang tadi, terdapat beberapa pilihan untuk memanage config diri ada pada submenu config yang ini. Pokoknya langsung klik saja untuk masuk ke menu. Nah, ini sudah masuk. Pada halaman awal tertera config list. Yang ini config list. Pada config list ini menyediakan akses ke semua data sentris NCM pada file perangkat yang kita akses. Dan juga apabila kita sudah selesai melakukan config, hasil data yang akan muncul, datanya akan muncul di list ini ataupun tersimpan. Di atas ini adalah beberapa opsi untuk mengelola perangkat ini. Oke, ini adalah config yang telah tersediakan oleh sistem. Ada dua jenis config, yaitu startup dan juga running. Di sini juga tertera kapan file ini terbuat dan juga jamnya. Karena saya mengakses NCM Interactive Mode ini jam 7 tadi, maka tertera di sini filenya terbuat otomatis jam 7:03. Oke. Di sini ada download config. Pada halaman ini, fiturnya adalah mendownload config yang telah kita buat, ataupun kita bisa mengupload. Ada dua pilihan config yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu running dan startup. Di sini kita bisa download. Oke. Nah, di sini ada fitur execute script. Fitur yang digunakan untuk mengeksekusi config yang telah kita buat, atau bisa juga untuk mengupload konfigurasi yang ada di desktop atau memori internal laptop kita. Dengan memilih file yang ingin dijalankan dan tekan upload. Misalnya seperti ini. Choose file. Di sini misalnya ada file config-nya, bisa kita jalankan. Hanya tekan dengan execute, maka akan muncul hasilnya. Karena kebetulan ini adalah interaktif mode, maka modenya terbatas. Oke, lanjut. Yang upload config ini sama saja untuk mengupload config yang telah kita buat. Nah, oke, lanjut kepada last 5 config chance. Nah, ini diberikan 5 config yang terakhir telah kita ubah atau kita buka. Bisa ditambah 10 apabila kita menekan tombol edit di sini. Ya, kita lanjut ke compare config. Oke, di sini ada compare config, di mana kita bisa mengompare config yang memiliki dua jenis tadi ya, startup dan running. Oke, mari kita langsung saja compare ya, untuk melihat perbedaan apa sih yang terjadi pada dua config ini. Nah, pada compare config memungkinkan Anda memilih dua konfigurasi dari periode waktu yang berbeda untuk dibandingkan satu sama lain berdasarkan tanggal tertentu. Pada percobaan ini, dibandingkan config startup dan config running, Anda juga dapat menjalankan laporan perubahan konfigurasi secara langsung. Laporan ini menampilkan di mana perubahan terdeteksi dan menyediakan kolom sebelum dan sesudah. Dan warna ini, yang kuning dan silver ini menunjukkan perubahan. Warna kuning
menjelaskan bahwa config ini berjalan dengan ada tanda seru seperti ini. Dan untuk config yang lebih kompleks lagi, akan ada beberapa list yang akan membuat ini terasa sangat berbeda. Ini kebetulan config-nya sederhana saja. Saya ambil config-nya dari data yang ada. Di sini kita bisa lihat perubahannya. Di sini hanya tertulis satu, di sini ada bermacam config yang tersusun ya. Oke, kita sebenarnya kembali lagi kepada menu tadi. Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan semua di sini untuk yang penting-penting saja. Oke, kita lanjut ke network configuration ke jobs ya. Kita lanjut kepada jobs. Setelah config, ada submenu lainnya seperti jobs ini yang saya buka. Pada submenu ini, jobs berfungsi sebagai schedule atau penjadwalan masing-masing jobs yang diatur untuk fleksibilitas guna membagi waktu untuk masing-masing pekerjaan config. Nah, sebagai contoh di sini, saya mungkin akan mencoba ASA maintenance. Nah, apakah sudah kelihatan? Nah, di sini terdapat beberapa pilihan yang dapat kita atur penjadwalannya, seperti schedule type. Yang di sini ada dua ini ya, ada dua tipe, basic dan juga advance. Untuk basic sendiri, ini pokoknya terdapat beberapa perbedaan atau beberapa aspek yang dapat ditentukan penggunanya sesuai dengan kebutuhan. Dapat dilihat di sini schedule type yang basic memiliki penjadwalan yang cukup simple yang berguna hanya menandakan kapan jobs itu dikerjakan. Ada 4 pilihan waktu yang dapat disesuaikan seperti once atau sekali, daily atau per hari, weekly atau per minggu, monthly atau per bulan. Kita coba lagi, dan juga memiliki starting time juga ya. Ada jam, ada tanggal dan tahun. Kita lanjut ke advance. Nah, pada advance ini diberikan beberapa pilihan yang lebih lengkap lagi guna agar penjadwalan jobs dapat dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Dan ada 5 pilihan waktu yang dapat disesuaikan dengan seperti minutes, hours, day of month, day of week. Dan juga memiliki opsi starting time. Oke, sepertinya kita coba saja ya untuk penjadwalannya. Di sini sudah kita tentukan jamnya adalah jam 12, starting on tanggal segini hingga tanggal segini. 10 tahun kita kasih ke email lah. Oke, kita next dulu untuk choose notes-nya. Kita pilih notes-nya. Di sini ada komen juga untuk memberikan catatan. Oke, kita next saja. Email result-nya. Nah, di sini dapat kita lihat sender name ini untuk nama pengirimnya. Dan ini adalah kirim kemana untuk reply balasan Gmail ya. Subjeknya ini judul dari notes-nya atau config-nya, kemana kita akan mengirimnya. Ini alamat pengirimnya lah ya. Di sini apa ya? Kayaknya sama seperti sender name. Oke, kita lanjut ya. Untuk pengiriman ke Gmail ya, next. Oke, ini adalah isi dari script config-nya yang dapat di-execute. Yang dikirim ke Gmail tadi ya file config ini, isi script-nya. Oke, bisa di-load, bisa di-save juga. Kita next ya. Nah, di sini sudah muncul review dari job-nya tadi. Job yang kita berikan kepada orangnya adalah ASA maintain.
tipe job yang harus dilakukan adalah execute command script on device. Frequently of job adalah kapan job itu dilakukan. Tiap hari, di sini harian dan tiap hari. Kapan job ini di-run? Jam 12 siang. Command-nya saya matikan, none. Not select-nya yang tadi, yang asal maintain. Email notifikasinya enable. Kita klik finish. Oke. Maka akan terkirim job list kita secara berkala. Sepertinya mungkin itu saja penjelasan penggunaan tools dan juga fitur tambahan untuk SolarWinds Network Configuration ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terhadap Bintang Tandika Pradana, terima kasih atas demo dan penjelasan fitur yang diberikan. Itu merupakan akhir dari penjelasan materi yang akan kami berikan dari SolarWinds NCM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.